Lo orang yang ini masih openingnya tanya gua. Cek, kita pakai ini aja langsung cek intuisi aja cek, kita pakai intuisi aja. Kan kemarin subscribers kayak kemarin dong. Begini, Tapi saya akan berikan gambaran secara garis besar ya. tuntasin kok. Ya. Tuntasin. Judul dari tulisan ini adalah Teknologi Manusia Robot Antikristus. Saya berharap waktunya cukup karena ini cuma dia punya ini panjang banget dan saya nggak tahu mau potong di mana karena semuanya merupakan informasi yang penting yang kalian harus tahu. Saya coba bacain ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini mempercepat penggenapan rahasia Allah untuk membuka misteri yang tertulis dalam kitab khususnya Daniel dan Wahyu tentang peristiwa-peristiwa kejaman. Kehadiran robot antikristus dan segala yang dituliskan tentangnya tidak lama lagi akan nyata di bumi. Sebentar lagi manusia sudah bisa diduplikat, dikloning. Oke. Menjadi robot-robot canggih yang dapat berpikir dan merespon seperti manusia aslinya. Dulu tulisan ini ditulis 21 Juni 2013. Tulisannya sebentar lagi. Dan itu sudah terjadi sekarang, which is itu 7 tahun kemudian dari 2013. Oke, dengan demikian dimaksudkan bahwa manusia bisa hidup abadi karena pikirannya dapat dikopi dan dimasukkan ke dalam robot hardware. Ya kemampuannya dapat di-upgrade setiap saat berikut dan posting bla bla bla. Kemudian ini ya, pada tahun 2045 diprediksi manusia akan mencapai keabadian digital dengan mengunggah pikiran mereka ke komputer atau setidaknya yang dipercaya para pengamat masa depan. Ide itu memunculkan gagasan Global Future 2045 International Congress. Konferensi futuristik yang digelar pada 14 sampai 15 Juni 2013. Konferensi yang digagas oleh miliarder Rusia Dmitry Itskov. Miliarder. Udah ngerti dong arti dari kata miliarder? Mereka punya dana yang cukup untuk mensupport gerakan itu dan terus bekerja. Kathleen sebentar ya. Tersebut memadukan sains gila dan fiksi ilmiah. Sekarang itu bukan lagi fiksi ilmiah. Konferensi itu menampilkan para pembicara yang memiliki latar belakang bla 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 berbeda dari tokoh sains seperti Ray Kurzweil, pemimpin teknis dari Google, Peter Diamandis, Marvin Minsky, sampai Swamis dan pemimpin spiritual lainnya. Kurzweil, seorang penemu, pengamat masa depan dan pemimpin teknis di Google memprediksi pada tahun 2045 teknologi akan melampaui kekuatan otak dalam menciptakan hal yang super cerdas. Era yang dikenal dengan istilah singularity, era di mana di masa depan saat komputer menjadi lebih cerdas dari manusia. Terbukti nggak hari ini? Nggak usah 2045, hari ini komputer lebih cerdas dari manusia. Smartphone itu lebih pinter daripada yang megang, setuju nggak? Setuju. Ilmuwan lainnya juga pernah mengatakan bahwa robot-robot akan mengalahkan manusia pada tahun 2100. Tadi Elysium diprediksi tahun berapa? 2154. Menurut Moore's Law, kemampuan komputer meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Sejumlah teknologi juga mengalami kemajuan yang serupa dari rangkaian genetik sampai percetakan 3D. Kata Kurzweil kepada peserta konferensi, dia menggambarkan poinnya dengan rangkaian grafis yang memperlihatkan peningkatan beragam teknologi yang tidak terelakkan. Pada tahun 2045 ini kata para peneliti itu ya, berdasarkan perkiraan konservatif mengenai jumlah perhitungan, Anda harus menirukan otak manusia. Kita akan mampu mengembangkan kecerdasan kita miliaran kali, kata Kurzweil. Itskov dan orang-orang yang disebut transhumanis ini menganggap singularity yang akan terjadi itu sebagai keabadian digital. Maksudnya keabadian apa? Manusia akan hidup abadi ketika pikiran mereka pindahkan ke dalam satu device hardware yang bentuknya robot itu. Karena robot itu nggak bisa mati. Lebih khusus lagi, mereka yakin bahwa dalam beberapa dekade mendatang manusia akan mampu mengunggah pikiran mereka ke sebuah komputer, melampaui kebutuhan tubuh biologis. Setidaknya untuk saat ini gagasan itu terdengar seperti fiksi 2013. Oke, memang itu belum terjadi sekarang. Masih AI. Ya. Namun kenyataannya perrekayasaan saraf menjadi langkah besar terhadap pembentukan otak dan pengembangan teknologi. Kamu tahu bahwa otak buatan itu sudah ditemukan?
Tahu gua. Otak buatan, dengar baik-baik ya. Pencapaian terbesar telah dibuat di bidang tampilan otak komputer atau BCIS, Brain Machine Interface. Implan koklea, tempat saraf koklea otak yang secara elektronik menstimulasi untuk mengembalikan indera pendengaran seseorang yang sulit mendengar. Merupakan pencapaian pertama BCI. Jadi BCI ini punya pencapaian nyembuhin orang budak. Dengan apa? Implan koklea. Kemudian banyak kelompok ini mengembangkan BCI untuk mengembalikan keahlian motorik menyusul kerusakan sistem saraf akibat stroke atau cedera saraf tulang belakang. Orang cedera saraf tulang belakang bisa lumpuh, betul? Bener, tahu gua. Ini lagi di develop. Dan hari ini mungkin udah dapet. Lagi diuji. Apa tuh? Penyembuhan untuk stroke. Jose Carmena dan Michael Marhabis, insinyur elektrik di University of California, Berkeley, berupaya mengembangkan keahlian motorik BCIS. Perangkat itu terdiri dari perangkat elektroda seukuran pil yang merekam sinyal saraf dari area motor otak yang kemudian diurai oleh sebuah komputer dan digunakan untuk mengendalikan kursor komputer atau anggota tubuh buatan seperti lengan robotik. Kalian tahu Robocop? Oh, tahu. Kamu tahu Robocop itu pertama kali diproduksi tahun berapa? Udah lama kan? 90-an. Waktu gua masih kecil, Bos. Ya. Which is sekitar 26 tahun yang lalu. Jauh dari gini-ginian. Tetapi Robocop itu adalah satu bukti keimortalan manusia, keabadian manusia ketika pikirannya diambil, implan dimasukkan ke dalam robot. Semua tubuhnya diganti pakai robot. Secara kedokteran kematian itu ada dua. Ketika pikirannya tidak lagi dapat berfungsi, dan yang kedua ketika jantungnya tidak dapat lagi berdetak. Kalian perlu tahu ini. Jadi PR mereka adalah bagaimana caranya? PR mereka adalah bagaimana caranya menjaga jantung tetap berfungsi. Jantung imitasi sekarang udah ada, Bos. Jantung plastik lu bisa pergi beli di Singapura. Asal punya duit. Umurnya 15 tahun. Kalau lu mau Jadi kita nambah umur 15 tahun gitu pakai jantung itu. Umur pakainya. Jadi kalau jantung lu rusak, harusnya lu mati hari itu pakai jantung plastik bisa 15 tahun lagi kalau sukses. Mantap. Wadah. Oke, itu udah oke. Wadah. Pusing gue dengarnya. Mati lagi, ganti lagi sapi. Sapi? Nggak bisa mungkin, gue nggak tahu. Kalau itu udah rusak, gue nggak tahu. Lu mau yang panjangan, gampang pakai jantung babi. Bisa emang? Serius. Men. Transplantasi jantung bisa antara orang ke orang, tetapi dokter menganjurkan begini, kalau si pendonor atau orang yang mati ini, yang diambil jantungnya ini adalah orang jahat, maka kecenderungannya adalah kejahatan yang dimiliki orang ini selama hidup akan terbawa kepada orang yang bawa jantung. Ngaruh ya? Aduh. Jadi Jantung babi kan? orang mau pakai bisa 30 tahun bisa. Tetapi mikirin dari sisi kepantasannya. Masa manusia jantungnya jantung babi? Jadi Anda manusia atau babi? Persoalannya bukan di situ sebenarnya. Ketika Anda betul-betul perlu, dan Anda perlu dalam waktu yang ini lama, lu mau hidup atau mau mati, that's all. Aduh. Iya sih. Lu pakai jantung plastik 5 tahun, 15 tahun kemudian, kayak Hizkia, Tuhan perpanjang ini 15 tahun. 15 tahun kemudian, ya kalau masih bisa diambil terus dihitung lagi. Kalau enggak, sama aja ya? Itu jantung, ini otak, Bos. Aduh. Ya. Ini yang paling ngerti nih. Theodore Berger, ahli saraf di University of Southern California di Los Angeles, membuat BCIS ke tahapan yang berikutnya dengan mengembangkan sebuah memori buatan. Berger berniat menggantikan hipokampus otak. Kamu orang yang dengar ini sekarang buka HP-mu, googling dah hipokampus otak, coba buka apa, bagian apa itu? Bagian dari otak yang mengubah memori jangka pendek
ya seperti menekan tombol, itu kan memori jangka pendek tuh. Ya, dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Sinyal itu langsung menuju ke komputer untuk kemudian ditransfer secara matematis dan kemudian dikembalikan lagi ke otak untuk dipatenkan menjadi memori jangka panjang. Lebih pintar nggak lu? Iya nih, hipokamus bener. Iya. And you know what is the good news? Apa? What? Theodore Berger, dia telah berhasil menguji perangkat itu pada tikus dan monyet dan kini sedang diterapkan pada pasien manusia. Buset. Tikus Come on. bos. Sehingga tidak ada yang mustahil untuk wacana pengunggahan komputer, pengunggahan otak manusia ke komputer. Ini menurut mereka ya. Ya. Kemudian konferensi itu menjadi lebih menarik saat Martin Rothblatt, pengacara, penulis, dan wirausahawan sekaligus CEO perusahaan bioteknologi United Therapeutics Corporation tampil ke podium. Judul perbincangannya pun provokatif, yaitu The Purpose of Biotechnology is the End of the Death. Mereka mengalahkan kematian. Wow. Kayak Kristus lu. Bisa membangkitkan. Rothblatt memperkenalkan konsep mind clone, versi digital dari manusia yang dapat hidup selamanya. Ia menggambarkan bagaimana cloning pikiran dibuat dari mind file atau tempat penyimpanan kepribadian online kita yang menurutnya telah dimiliki manusia. Contohnya dalam bentuk Facebook. Mind file itu akan berjalan di mindware, sejenis perangkat lunak untuk kesadaran. Perusahaan pertama yang mengembangkan mindware akan memiliki ribuan akses Google. Artinya apa? Orang yang mengembangkan itu punya mindware itu akan aksesnya akan kayak ribuan Google gitu, lo ngerti gak? Namun apakah mind clone tersebut bisa hidup? Rothblatt yakin bisa. Ia mengutip satu definisi mengenai kehidupan sebagai sebuah pengembangan kode untuk menghindarkan kekacauan. Sejumlah kritikus menepis apa yang Rothblatt sebut sebagai dualisme bla 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 bla, menegaskan bahwa pikiran harus memiliki wujud biologi. Sebaliknya, ia berpendapat perangkat lunak dan perangkat keras sama baiknya dengan perangkat basah atau material biologis. Wah. Gila sih. Kemudian si Rothblatt ini membahas tentang implikasi, ya, keberlanjutan dari diri menjadi isunya, karena Rothblatt kemudian membahas implikasi dari pembuatan mind clone. Keberlanjutan diri menjadi isunya karena persona tidak akan lagi mendiami tubuh biologis. Selain itu juga ada hak mind clone yang akan menjadi kontroversi di abad ke-21, kata Rothblatt. Bahkan pengembangan mind clone dan penggambaran ulang pasca kematian juga dibahas. Gila nggak? Orang di remapping pasca kematian, lu bisa bayangin nggak? Ya, dunia kuantum berkaitan dengan pembahasan teknologi otak dan penggunaan pikiran. Banyak yang membahas kealamian kesadaran di jagat raya. Fisikawan Roger Penrose dari University of Oxford dan beberapa pihak menolak interpretasi bahwa otak bukan sekadar komputer. Penrose menyatakan bahwa kesadaran adalah fenomena kuantum mekanis yang muncul dari keajaiban jagat raya. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual seperti Penrose menganggap bahwa mengunggah otak akan membutuhkan komputer kuantum yang pengembangannya kemungkinan tidak akan terjadi pada 2045. Namun, Itzkoff berpikir sebaliknya. Presiden Global Future 2045 Kongres berusia 32 tahun tersebut bersikeras untuk dapat hidup selama-lamanya. Wah, gila bos. Selama-lamanya. Teman-teman yang mau ini nanti bilang sama kakak coba kau copy linknya dan share bagi ke kalian. Yang mau hidup selama-lamanya. Kalian yang bukan, maksudnya kalian yang mau baca gitu ya. Ya kan? Sekarang kakak kirim ke YC sama Baba ya. Mungkin nanti
Kalau ada teman-teman yang nanya bisa di-share kalau mereka mau baca, silahkan baca. Ini yang sedang terjadi dan memang kita menuju ke sana. Lalu apa akibatnya? Ya, the last video but not least, we will see what is the implication. Ya, tadi si orang yang ngajak AI itu dia bilang apa? Suatu saat benda yang gua ajarin ini, AI ini akan lebih pintar dari gua dan mereka tahu bagaimana merespon dan suatu waktu mereka nggak perluin gua lagi. Ya, dan apakah itu sudah digambarkan? Ya, itu sudah digambarkan. Di dalam film apa? Kita lihat. Itulah kenapa makanya gue selalu review film dan gue berharap teman-teman mungkin next kita review film. One day kita teman-teman film. bisa mungkin di belakang layar kita ada Darren Nathanael ya. Operator. Yang setia. Boleh setel 24/7 dia akan ada terus. Robot kali 24/7. Apa jangan kamu robot, Darren? Oke, let's play. We designed them to be Yang main film ini film lebih lama lagi, tahun 2004, which is 16 tahun yang lalu. Setahun lagi dia Sweet 17. with our world. Ya, sebelumnya tujuannya lihat, But did we Ya. design them jagain anak, bawa to anjing, be trusted? but we did design them to be trusted. Lihat ya. Will Smith. Will Smith yang main film. Malah mirip gue sih dia. Ini Audi yang waktu itu yang tadi gua bilang 2004 ini Yeah. Audi yang bisa nyetir sendiri. Lihat, We're gonna miss the good old days. lihat. Good old days. Tiba-tiba dia bisa berespon, dia bisa melawan, dia bisa berpikir. Ketika dia merasa ditekan, dia berbalik melawan. Dan tanpa pernah dipikirkan, kemudian mereka jadi sepasukan tentara yang menjajah human being. Sane man on the face of the earth make you crazy? As if it does, maybe I am. Maybe you can be looking. Teman-teman boleh nonton filmnya di sini. You're on the inside. Help me find out what is wrong with these robots. Dr. Lanning suggested robots might naturally evolve. I was hoping to see you again, Detective. Think of me as your friend. Why didn't you just hand the world over on a silver platter? Maybe we did. We're on the eve. Pause. Dia mulai kejar-kejaran antara sinyal dan tayangnya. Coba kita pause dulu supaya mungkin dia bisa lebih match videonya. Coba Darren boleh play lagi. Of the largest robotic distribution in history. It'll be one robot to every 5 humans. How many robots have ever committed a crime? How many robots in the world? None. Satu robot sama dengan 5 orang. Bisa bayangin. Oh, hell no. Dia mulai melawan. Internet, sorry banget nih gangguan internet I kayak. told you so. Atau mungkin bisa nggak sih ntar Darren tunjukin lagi di sebelah kirinya gitu? Ya oke ya, habis ini ya. Come on. Oke, boleh stop dulu. I see you remain suspicious of Jadi teman-teman listed, catat judul-judulnya, teman-teman bisa silakan buka nanti setelah ini. Jadi apakah Transformer bilang dari apa planetnya dia apa namanya? Cybertron. Dari Cybertron datang Oh, untuk iya. menjajah bumi, itu kayak apakah itu cuma khayalan? Pacific Apakah Rim. film? Teman-teman nonton Pacific Rim? Nonton. Apa itu isunya? Kenapa Pacific Rim itu nongol? Karena untuk- Apakah itu sekedar kecanggihan teknologi? No. Itu human right issue. Menciptakan prajurit-prajurit super yang dikirim ke medan perang yang begitu berbahaya, bertempur di garis depan, berhadapan dengan ini, itu, dan segala macam. Tapi di dalam Pacific Rim, masih operatornya orang di dalam robot, betul kan? Kalau nggak salah ya. Kita cuma nggak tahu aja. Kalau mau buka-bukaan sekarang, kita nggak tahu, mungkin Jepang udah punya.
Mungkin Amerika udah punya. Cuman ini tinggal masalah kebijakan dunia aja. Ya. Hulk. Siapa tahu film Hulk? Saya. Kenapa sih Hulk bisa jadi? Bukankah itu adalah hasil atau Kombinasi. akibat gitu loh dari percobaan mereka untuk bikin manusia super? Iya. Ya. Siapa yang nonton film Bourne? Jason Bourne. Habis ini nonton filmnya. Di mana mereka orang-orang yang benci kepada hal-hal seperti terorisme ini itu segala macam, mereka dimanfaatkan isu itu. Terlebih lagi mereka pinter. Mereka dicuci otaknya, dijadikan alat, jadikan senjata buat negara untuk jadi agent. Wah, itu lo kalau nonton filmnya gue terkagum-kagum lo bisa ada manusia kayak begitu. Segitu hebatnya sampai mereka bisa tahu di daerah ini di atas ketinggian sekitar sekian kaki dari permukaan laut, gue bisa lari secepat sekian kilometer per jam dengan kondisi pernapasan sekian, dengan mengkonsumsi oksigen sekian, sehingga gue punya waktu sekian detik untuk mencapai target sekian dalam jarak sekian. Lu bisa bayangin nggak? Ada orang-orang yang punya skill yang demikian hebat, yang dipakai untuk jadi agen rahasia. Tetapi lagi-lagi itu manusia yang dilindungi oleh hak asasi. Ada lagi filmnya Taken. Oh. Bukan Taken itu, Taken Bukan, yang PS. gue tahu. Bukan Tekken game, gue juga tahu. Iya, Taken. Jadi ceritanya Taken ini nih, dia adalah mantan agen rahasia yang cinta keluarganya, yang belain keluarganya. Lu bisa bayangin nggak, ada nyari satu orang di tengah jutaan orang di kota metropolitan yang begitu besarnya, nyebrangin laut, nyebrangin ini bisa ketemu. Bisa ada orang begitu hebat. Masih kurang lagi referensinya, nonton film Salt, Angelina Jolie. Tahu gue Salt. Satu orang loh bunuh presiden, ngelewatin protokol yang segitu ruwetnya, parameter yang segitu hebatnya, yang dikontrol langsung dari satelit. Lagi-lagi itu manusia. iRobot menunjukin apa sih akibat dari penggunaan itu? Satu, manusia tergantikan. Kedua, AI itu bisa kembali balik melawan. Kita nggak perlu ngomong dulu sampai di situ ya. Kayaknya kita terlalu khawatir. Nah, ini bukan kekhawatiran, tetapi ini untuk menyadarkan kalian. Pertanyaan besar saya adalah, kalian jadi apa di saat masa itu tiba? Come on, think about it. Jadi apa? Saya pernah berdiri di mimbar 180 dan bilang, pembantu adalah cita-cita termulia yang kalian bisa harapkan kalau masih ada yang mau meng-hire kalian. Kapan? Saat masa itu tiba. Bahkan kalian mengemis untuk dipekerjakan, yang penting gak usah dibayar, yang penting dimakan, dikasih makan, dipelihara. Yang penting bisa hidup dah gitu deh. Masih ingat waktu itu saya bilang antikristus mengcopy sistem yang dipakai oleh Yusuf. Ngopi sistem. Ya, kalian perlu tahu antikristus itu bukan nggak baca Alkitab. Justru mereka mendapatkan semuanya, segala sesuatunya, menjalankan ini dan itu. Kenapa? Karena mereka mempelajari Alkitab. Mereka mempelajari isinya. Sementara kita duduk berleha-leha nyantai dan beranggapan apa? Kasih karunia yang Allah berikan lebih dari cukup untuk membawa kita keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita betul, itu betul. Gue nggak bilang itu salah. Tapi dalam konteks apa kita harus bicara itu? Dalam konteks apa kita harus jujur dan berkata iya? Ya,
Saya bicara ini dalam konteks saya menyadarkan teman-teman generasi muda. Apa yang akan terjadi di depanmu? Saya nggak bilang robot itu salah, tujuannya mulia. Tetapi kalian pikirin nggak efeknya? Kamu, apa yang firman Tuhan bilang? Saya udah ngomong di depan, saya udah ngomong duluan. Ya. Ada nggak masa kesusahan yang seperti ini? Ada dulu. Waktu Israel dikepung oleh Sanherib, kalau gue nggak salah. Orang nggak punya makanan. Tai burung merpati itu dijual. Buset, Buat makan. Buat makan. Mantap. gila. Tetapi Alkitab tulis masa ini akan lebih susah. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Kenapa kakak bisa bilang begitu? Ini paralel dengan Matius 24 dengan di kitab Daniel pasal 9. Come on. Think. Kok. Ya. Ngomongin soal tadi nih kok ya, ngomongin soal yang lu bilang mau jadi apa nih kok. Ini ada satu pertanyaan menarik kok. Pertanyaan menarik banget. Ya. Nih ya, gue bacain satu pertanyaan menarik. Itu ada yang nanya nih kok ya. Nah kan kita kemarin, gara-gara kita kemarin ngomongin soal gimana kerjaan lu kan, dan banyak orang di PHK segala macam gitu kan. Dan apalagi kita ngomongin robot ini kan, robot akan menggantikan lebih dari 3/4 pekerjaan manusia nih kok. Ya. Sekarang gini, dibilang gini, pertanyaannya gini, apakah setiap talent yang kita punya nih, atau misalkan kemampuan yang kita punya, itu merupakan suatu gift atau karunia yang udah Tuhan sediain dari awal, atau itu yang kita create sendiri dari hidup kita? Karena katanya gini, ada orang bilang gini ya, karena apabila misalkan nih ya, kita anggap gini, misalkan Baba nih, gua punya bakat berjualan, maka nanti ibaratnya rancangan Tuhan buat gua akan menjadi businessman gitu. YC punya bakat dalam bidang IT, maka ke depan dia akan jadi programmer, software atau apa segala macam gitulah. Terus lu bakal jadi misalkan let's say lu jadi pendeta aja digantiin sama robot tadi. Doa berkat. Iya, misalkan lu jadi pendeta, atau enggak lu jago ngomong komunikasi segala macam, lu jadi orang yang ibaratnya let's say misalkan motivator, let's say jadi pendeta, jadi apa. Nah, oke, udah kan, tiba-tiba robot ada, lalu robot menggantikan. Pertanyaannya, apakah kalau makanya pertanyaannya gitu, apakah semua gift yang kita punya emang awal udah tentuin sama Tuhan, apa kita pindah gitu? Karena apabila Tuhan udah tentuin dari awal, dia bilang masa tega udah tahu robot bakal gantiin kita. Itu pertanyaannya. Oke ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali yang saya tidak sangka-sangka kamu tanya ini di robot. Kamu boleh juga kamu ya. Siapa yang nanya ini? Terus gua yang nanya ini. Kita harus gali lebih dalam. Ini kita nih ya. Kita lihat yuk apa yang Alkitab bilang. Ya. Sebentar. Oke. Nggak jauh-jauh ya. Tadi kita buka. Matius 24 udah buka belum yang tadi? Belum ya? Belum. Gila sampai nggak sempet loh. Kita langsung buka Matius 25. Matius 25 ya. Gue pikir buka Matius 24. Mari kita buka Matius 25. Ayat berapa nih? Ayat 29. Bros. Lihat. Kalau kamu buka di handphonemu, maka di handphone itu tulisannya merah.
Apa arti tulisan warna merah? Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, betul? Iya. Oke. Ya. Ayat 29 dibilang begini. Ini perumpamaan tentang talenta ya. 29 bilang begini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba, ayat 30-nya, campakkan yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan dapat tangis dan ketak gigi. Ayat 28, ayat 27. Ayat dari ayat 26 kita baca ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kunci di kata jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Baru 29 bunyi. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, apakah talenta yang Tuhan sudah beri dari semula buat kita akan tetap ada pada kita, begitu kan? Ataukah bisa dipindahkan seolah-olah seperti itu kan, karena pertanyaannya gitu kan? Enggak, bukan. Jadi lebih tepatnya apakah misalkan kayak gue sebagai businessman? Iya, gue ngerti. Kayak gitu. Terus sebagai businessman terus kenapa? Apakah itu karena gue punya bakat dari kecil lalu gue kembangkan? Apa emang dari awal sebelum? Oke, gini bicara soal talenta. Oke, pertanyaannya dari mana datang bakat berarti? Oke, gini ya. Kalau kita track, ini gue berusaha dengan bahasa gue menyampaikan dengan apa yang gue mengerti. Nanti teman-teman di luar sana, teman-teman yang dengar ini mungkin lebih paham, bisa membantu meluruskannya. Bakat itu berhubungan dengan karakter. Ada hubungannya. Oke. Seperti misalnya gini. Saya ini orang kuning. Ya, atau bahasa dulunya itu orang sanguin. Sanguin, iya. Atau bahasa sekarangnya itu si intim. Ya. Iya. Orang kuning punya kecenderungan ngomong mulu. Cuap-cuap. Ya. Jadi sepertinya seolah-olah talentanya dia adalah berhubungan dengan itu. Komunikasi. Sehingga dia punya talenta untuk jadi seorang motivator, dia jadi seorang bicara, sehingga dia dia punya talenta yang kira-kira menjadi seorang MC, worship leader, ya, mengkomunikasi seorang jadi juru bicara, atau misalnya salesman, segala sesuatu yang berhubungan dengan talk. Ya, lalu pertanyaannya adalah dari mana karakter itu muncul? Oke. Yang kalau diurut-urut sebenarnya adalah semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan kepada masing-masing manusia. Saat manusia itu diciptakan melalui genetik dan sebagainya. Jadi orang A sama B silang punya anak, lahir, kira-kira penggabungan dari itu, salah satunya ngambil atau betul-betul kayak bapaknya atau betul kayak ibunya. Jadi kalau dari mana datang semuanya? Kira-kira seperti itu sederhananya kalau kita boleh pikir. Kemudian yang jadi pertanyaan di luar sana, banyak orang nanya gini, kemudian peristiwa terjadinya manusia itu kan biologis saja. Nggak perlu peran Tuhan. Suami istri berhubungan badan jadi anak-anak, terus bukan Tuhan yang bikin anak itu dalam kandungan siapa? Biologis manusia itu siapa yang bikin sistemnya? Manusia itu sendiri, apakah sudah ada manusia bikin manusia? Belum ada. Bukan bikin anak ya. Manusia menciptakan manusia. Ya.
Kalau bikin anak itu proses perkembangbiakan. Hmm. Ya, Tuhan taruh dalam sistem reproduksi. Oke? Dan dari mana karakter itu mulai terbentuk? Orang itu lahir bawaannya ada. Tetapi sehingga sampai jadi itu terbentuknya oleh apa? Banyak faktor. Keadaan lingkungan, keadaan di rumahnya, acceptance-nya, ignorance-nya, prestasinya, acknowledgement, dan sebagainya. Banyak hal. Gitu loh. Yang jadi kunci adalah apa? Kamu hamba yang jahat dan Malas. Berkembang atau nggak berkembangnya adalah apakah kamu jahat dan malas nggak? Ya. Jadi maksudnya kayak sebenarnya tuh Bawaannya ada walaupun cuma satu. Tetapi kamu berkembang atau enggaknya tergantung kamu jahat dan malas enggak. dari kitanya nih berarti ini. Iya. Ya. Bentar ya, bentar. Bahasa Inggrisnya bilang gini, His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Itu lebih jelas nih. Turunan katanya apa aja? Coba kamu buka deh di rumah. Waktu kita habis kayaknya ini. Udah sejam lebih ya. Apa-apa. Saya kita bagi 2. Iya, 1 jam 40 menitan lah. Ya. Wow. Pertanyaannya cuma di situ. Kamu jahat dan malas? Wicked and slothful nggak? Ya. Kok? Nah. Apakah dengan begitu Tuhan bisa disalahkan karena orang di PHK, jutaan orang di PHK, padahal talentanya dari Tuhan sendiri? Apanya sih musuh Tuhan yang maksudnya itu gini loh, gue tuh kadang-kadang suka bingung ya kalau orang dikit-dikit nyalain Tuhan, dikit-dikit nyalain Tuhan. Tapi gue juga bingung juga kalau orang dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit atas nama Tuhan gitu. Itu 2 hal yang buat gue bingung. Tetapi pertanyaannya aja gini, bisa nggak orang kalau nyalain Tuhan karena dia di PHK misalnya, ya, karena dia apa namanya, dia nggak dipakai, gara-gara mungkin dia slothful, adjektif, malas, lamban. Iya, jadi kan kayak bilang, iya Gak kalau malas doang lu. Gak malas, tapi lamban. Aduh. Bosnya udah ngomong 1 sampai 5, dia baru, apa Pak? Mati lu. Kelar, bos. Belum yang excuse bos. Aduh, puyeng. Belum yang sudah excuse itu, aduh. Kecuali dia pintar menjilat ya, gue nggak tahu. Menjilat. Dan kalau bosnya suka dijilat, kalau bosnya nggak suka dijilat, sukanya digigit, ya gue nggak tahu. Mungkin bosnya nggak suka dijilat, sukanya digigit. Mungkin nggak suka digigit, sukanya dikemot-kemot. Gue nggak tahu. Itu ya. Ya, slothful, malas, lamban. Ya. Wicked juga adjektif, jahat, keji, nakal, ya, durjana.
Ada satu kata di sini yang gue lucu, bapet. Bapet. Bapet tuh kayak apa ya, bad, rude gitu loh. Kalau dulu gue suka bapet tuh suka buat ngatain temen gue yang gemuk, hitam. Bapet. Bapet dulu petasan tuh kalau nggak nyala bapet dibilangnya. Bukan, bapet tuh singkatan dari babi ngepet dulu. Dulu waktu gue masih belum ini mah gue bapet lo gitu. Waduh jahat dong mulutnya. Gitu ya. Oke. Jahat, nakal, keji, durjana, gusar. Nah, lu gusar masuk lu. Gusar. Tukang gusar. Hebat. Pusing jadi ya. Oke. Banyak Tuhan. Ya. Itu. Oh, let's say nih. Let's Apa? say gua talentnya nih akuntan. Dan Tuhan kasih gua kemampuan di akuntan, padahal akuntan udah mau diganti robot. Jadi kayak orang nanya, kenapa Tuhan kasih Kenapa gua talent? kenapa lu nggak jadi masternya? Apa? Putus-putus. Kenapa lu nggak jadi masternya? Tapi bukannya kayak semua juga tetap bisa digantiin? Apa yang nggak bisa tergantikan oleh robot? Apa ya? Robot itu bisa mikir dengan apa yang sudah diposting di dalamnya. Kalau itu nggak diposting nggak bisa. Artinya apa? Hati nurani dia nggak punya. Iya. Oke, jadi dia nggak punya compassion. Compassion-nya itu sebatas yang dia tahu dari ini aja, bukan muncul dari hati nurani, karena bukan. Itu yang seenggaknya masih gue yakini sampai hari ini. Yang kedua, creativity. Kenapa? Karena dia terbatas terhadap apa yang diposting. Dia cuma diprogram gitu ya? Lah kan bahasanya tadi ngambilnya dari mana? Dari data kita kan? Jadi sebatasan data itu kan? Iya. Data kita itu kan adalah hasil buah pikiran kita. Yang diambil itu kan data, kecuali lain kalau yang tadi dibilang ya mind cloning, jadi implan dari pikiran dari manusia ini biar badannya mati, pikirannya hidup, dipindahin ke robot, manusia itu tetap hidup selama-lamanya. Nggak tahu kalau itu. Karena juga belum ketemu sampai hari ini. Hancur nih. Gitu. Hancur Oke. terus media nih. Tas. Masuk. Ya. Itu. Nah, sekarang jadi solusinya apa? Kalau udah begini. Firman Tuhan ngomong begitu, bahwa mahal akan datang masa yang kelam. Lalu apa solusinya? Nah, ini solusinya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama kakak mau bilang adalah, mari jaga hidupmu baik-baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Dia kamu punya satu pengharapan lagi yang segera akan terjadi. Apa itu? Gereja diangkat. Oke. Dua. Apa? Kamu bertekun di dalam Tuhan. Kenapa? Janji firman Tuhan adalah menjadikan kamu expert. Iya. Bagaimana kamu mengatasi robot-robot itu? Adalah kamu jadi expert. Talentamu accounting. Jadilah expert di accounting. Karena bagaimanapun robot hebat perlu ada seseorang yang expert yang memposting. Betul nggak? Betul. Bagaimanapun robot hebat perlu ada seorang yang menjadi otak. Saya bilang sama Darren tadi sore sebelum kita mulai. Hari ini Papi mau bicara soal robot. Dan kalau konferensi Future 2045 itu betul-betul terjadi, Papi mau kamu pastikan kamu bisa menguasai robot-robot itu. Kalau Tuhan izinkan kamu hidup sampai hari itu dan itu betul-betul terjadi.
Karena kamu memilih IT sebagai bidangmu. Go ahead. Gila. Lihat ya. Jadi lu bisa bayangin nggak kalau sekarang lu nggak betul-betul sekolah dan kejar untuk jadi expert? Bisa. Yang bolos Anda, yang masih bolos. Ya, yang tapping masih nitip ya. Absen, titik. Taper. Tapping pergi, taper. Yang di kelas tidur. Wah. Gua tuh. Tapping kantin. Tekan. Takan. Betul-betul. Gue tuh betul-betul gue nggak sampai habis mikir gitu loh kalau itu terjadi. Kalau itu betul-betul terjadi saat itu umur gue 61 tahun gitu. Apa yang kira-kira orang 61 tahun bisa lakukan? Sukacita, Bos. Udah seneng-seneng aja itu mah. Ya paling gue cuma tinggal lihat kalian. Gue hanya begini. menantikan kalau Tuhan izinkan gue hidup sampai masa itu ada. Gue tinggal lihat kalian. Apa yang kalian terima selama kalian dimuridkan? Apa yang kalian mengerti? Apa yang kalian hidupi? Gue tinggal lihat aja. Oh, gue tinggal nunjuk waktu itu. Oh, ini jadi buahnya. Oh, ini nggak jadi ini hasilnya. Oh, ini begini. Ngerasain lu. Nah ini ya suka bolos mentoring ya. Aduh. Ini yang bolak-balik bagi scrim nih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada sebenarnya kok. Ada 5 Tapi pertanyaan. gue tuh biasa ya, gue mau tanya. Nih lo orang begitu lu dengar kebenaran ini, lu takut nggak sih? Gue tuh memposisikan diri sebagai salah satu orang yang tidak mengalami masa ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan gue hidup di masa itu, umur gue kurang lebih sekitar 61-62 tahun. Gue udah gak gitu relatable lagi. Mungkin gue yang akan berhadapan itu kalian. Gue bilang terutama sama Darren, di umur itu usia lu baru 36-37 tahun. Gue bilang. High karir banget ya. Lagi top-topnya, lagi produktifnya. Dan bayangin kalau lu nggak kepake. Ya, makanya ketika masa itu tiba, Matius 24 bilang apa? Yuk kita buka yuk. Ini dia menarik. Matius 24 kita buka. Matius 24 ayat 15. Ya. Sampai sebenarnya ayatnya itu sampai 28. Matius 24 Tetapi ayat. Saya cuma mau baca ayat 15 sampai ayat 22 aja. Ya, nanti kalian baca sendiri di rumah sisanya. Oke. Di Matius ini juga ada spekulasi dua kemungkinan. Orang benar mengalami masa kesukaran itu atau orang benar diangkat Tuhan sebelum masa kesukaran itu. Ya, baca benar-benar. Makanya saya bilang, jangan cuma ngarepin pengangkatan, baca Alkitab yang benar, hidup sama Tuhan baik-baik. Oke, kita baca ayatnya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu, inilah masa itu gitu ya. Kira-kira. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Lihat, larinya kemana? Pegunungan. Kenapa? Karena your daily route already tracked. Rute kalian sehari-hari sudah di-tracking, sudah disimpan datanya. EC kenapa nge-freeze ya? Iya. Gak apa-apa, nunggu dia reconnect aja kayaknya. Kita nunggu dia reconnect sebentar ya. Iya, boleh. Operator boleh dihubungin. Ini bukan endorsean ya, ini emang gelas gua masalahnya. Ya. Mari endorse kita, Wuling. Oke. Lari ke gunung ya. Kenapa? Karena rute kalian sudah di track. EC, are you okay?
Sorry. Ini masalah internet nih. Sorry banget nih. It's okay. Are you okay? Are you connect? Tes. Halo. Yes, we're here. Oke. Oke ya. Jadi lagi ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya dari rumah. Orang yang lagi di balkon, lagi peranginan di atas rumah, jangan turun kembali untuk ngambil barang-barang. Berarti ngapain, bos? Loncat, kabur. Oh. Oke? Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19 bilang apa? Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. 20 bilang apa? Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan. Sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dua-duanya apa bilang? Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bayangin, ketika masa kekelaman itu tiba. Lu jangan mikir lu yang lagi produktif, lu pikirin aja, udah cobain ke bawahnya. Yang masih sekolah, yang masih kecil, ibu-ibu yang lagi hamil, menyusui dan sebagainya. Kenapa susah? Anak gua makin pusing lagi kalau udah mikirin anak gua. Ya nggak sih? Aduh, makanya gua bilang sekolah benar-benar, hidup baik-baik, nikah cepet-cepet. Langsung mami beli tanah, mami beli rumah, langsung jual mobil. Biar Mami beli rumah. Biar kekejar. Kejar ya. Nah, gue bingung deh, kenapa celakalah ibu-ibu hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu? Emang kenapa? Karena mesti lari, bos. Lu gimana lagi hamil, lu suruh lari, bagaimana, bos? Oh, ini ceritanya ada satu siksaan, maksudnya? Iya, zaman ini kan jadi apabila melihat pembinasa keji berdiri pada zaman itu, lihat ya. Nih, ini relatable-nya kemana sih? Daniel pasal 9 ayat 27. Apa tuh? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Jadi ceritanya pada masa itu raja tuh menyiksa rakyat gitu? Bukan raja tuh menyiksa rakyat, ini antikristus mulai. Antikristus mulai itu kapan? Adalah ketika raja itu akan, jadi kita buka deh ayatnya deh dulu. Ya. Biar clear nih kok. Ini buat bahasnya aja deh, nggak kelar nih. Tanggung kok bikin 2 part. Bisa sampai 11:30. Tanggung bikin 2 part kita. Gue mah gaskan terus nih, cuman laptop gue kena virus bro, restart sendiri nih. Aduh. Oke. Daniel 9 ya? Ya, nanti teman-teman baca di rumah Daniel pasal 9. Nanti kita ketemu, baru kita bahas. Ketemu lagi. Oke? Masih ada pertanyaan? Oke. Ini gimana nih? Jadi maksudnya pada masa itu akan ada masa sukar, siksaan yang berat. Lalu apa? Sabar. Ini materinya, kita mesti bahas ini satu sesi lagi sendiri. Kalau lu lanjutin, ini kita nggak akan habis.
Berapa Nggak jam habis. lagi? 2 jam lagi. Oke. Berarti ini lu bilang tadi kan ya berdoa aja semoga apa kayak yang pengangkatan itu kok lu bilang. Ya, jadi ada pertanyaan sampai di sini? Gue sih paling nanya gini. Ada lagi kayak kenapa Yesus bilang gini. Berdoalah supaya waktu lu ngariin diri tuh jangan pas lagi musim dingin apa sahabat. Itu karena emang musim dingin gak bisa keluar rumah gitu ya ceritanya. Ya bukan, itu kan jadi penderitaannya tambah. Di musim dingin itu kan segala yang hidup nggak ada yang bisa bertahan hidup. Ketika lu melarikan diri, lu keluar dari rumah lu, you out of stock. Betul nggak? You don't have any stock for your food, for your clothes. Karena di ayat yang sebelumnya bilang kalau ada orang di atas lagi di peranginan balkon rumahnya, usah turun ke bawah ambil barang, nggak ada, lari langsung. Gimana caranya lari dari balkon? Orang-orang yang ada di Yudea lari ke gunung. Orang-orang yang lagi di ladang nggak usah pulang ngambil harta, kabur. Ya, di satu bagian kitab Wahyu diterjemahkan begini kira-kira ketika Antikristus itu mulai, maka orang akan dipaksa untuk menerima tanda itu. Oh, I see. Betul nggak? Benar. Lalu Tuhan bicara sama pengikut, sama orang-orang yang saat itu ada di dekat dia, dia bilang, kalau lu jangan, daripada kena, menghindar. Gitu ya. Cuma untuk diterjemahkan lebih jauh apa itu gunung, ya, apa itu lagi di peranginan, lagi di ladang, lagi apa? Panjang ya. Itu kita butuh sesi lagi buat itu. Tetapi seruannya adalah lari, run, yang suka di IG gitu kan, run, gitu, terus kabur, run, gitu lah, ya, kira-kira itu. Jadi kenapa menderita banget kalau lagi sambil gendong bayi masih menyusui atau lagi hamil gede, lari dan berdoa, jangan musim dingin. Jangan juga pada waktu Paskah. Kenapa? Mereka terikat dengan aturan kan pada waktu itu. Paskah kan lu nggak boleh ngapa-ngapain. Benar, di rumah doang. Di rumah aja. Gitu. Lu lari, lu menyalahi hukum Allah, lu nggak lari, selesai lu. Jadi ini harus antara hidup. Itu terjemahan waktu itu. Nah sekarang kan pertanyaan Yosef kan, apa terjemahannya kalau sekarang kira-kira gitu kan? Nah itu yang kita perlu bahas nanti. Dan itu cukup panjang dan jelimet gitu. Gitu ya. Belum kita bicara tentang masa restorasi pemulihan untuk Israel. Kalau kamu nanti di rumah baca Daniel pasal 9, itu Gabriel ngomong sama Daniel, dibilang begini, telah ditetapkan untuk bangsamu, untuk kota yang kudus, 70 kali 7 masa. Untuk dipulihkan. Makanya tadi kalau kita hitung Daniel itu hidup di sekitar abad ke-6 sebelum before Christ, 70 kali 7 masanya itu perhitungannya bagaimana, jatuhnya di kapan dan sebagainya. Itu kan kita bisa segala sesuatu yang diterjemahkan di dalam Alkitab yang tersurat itu kita bisa membacanya dan menganalisanya. Tetapi kita tidak boleh mereka-rekakan sesuatu yang mungkin tidak tersurat di dalam Alkitab. Iya benar. Gitu ya. Kalau masih tersirat masih oke lah. Karena kita perlu menggali itu. Gitu. Tapi kok. Tadi ngomongin yang tadi lu bilang soal pengangkatan, maksudnya apakah ini masih yang siksaan ini tadi kan lu bilang kan? Maksudnya lu bilang apa ini kan belum tahu kan apakah pengangkatan dulu baru siksaan dulu apa
Nah, makanya Matius pasal 24 itu, di kebawahnya itu ayat sampai ayat 32 itu kan dibilang begini, kalau ditulis di situ berdoalah supaya jangan ketika kamu melarikan diri. Artinya apa? Orang benar masih hidup ketika masa kesusahan semua. Gitu loh. Itulah spekulasinya di situ. Ya. Dan untuk menerjemahkan kebenaran itu, kita perlu belajar lebih lagi. Kenapa? Karena Alkitab tulis. Wahyu pasal 6 tadi bilang apa? Yang nggak boleh dirusak ada 2. Minyak sama anggur. Anggur. That's it. Gua kalau begitu nih, gua berdoa nih ya, semoga Tuhan Yesus, nih Baba tolong masuk dalam Tuhan Yesus. YC. Baba Tuhan Yesus. Lu kira ini siapa mantunya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Besan. Saya yang Alkitab tulis dengan jelas, dia bilang apa? Matius 7 21, 22. Oh iya, astaga. Ya, mereka yang melakukan kehendak Bapakku itu kok. Dan minggu kemarin, bukan di podcast ya, di mentoring ya. Mentoring kita belajar ya. Apa itu ketetapan? Apa sih yang diakomodir? Apa aja sih yang diakomodir oleh kehendak Bapa? Apa itu perintah? Perintah itu terhisap di dalam kehendak. Ya, kehendak, maaf. Ketetapan itu disederhanakan menjadi kehendak. Gitu. Ditetapkan demikian, artinya Bapa berkehendak supaya kamu demikian. Kan kira-kira begitu. Maka sinkronnya dengan Matius bilang apa? Bahwa bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, asik. Clear. Dan melakukan kehendak Bapa itu dalam segala aspek, bukan sekedar pelayanan, no. Yep. Gitu. Ya, siapa tahu bisa request Tuhan, Baba 1 slot, Baba. YC, Bang J. Request tuh nggak perlu, karena disiapinnya auto. Asik. Maksudnya dengan catatan, melakukan itu kehendak automatically. Aduh. Kita 2 jam loh, Pak. Gila. Sebenarnya masih panjang, teman-teman. Ini cuma kita nggak kupas semuanya ya. Kalau kita kupas semua, nggak selesai kita. Nggak kelar, butuh 8 jam. Ya. Lebih. Makanya nantiin terus, dengerin terus podcast kita yang kakak percaya makin kesini makin baik kayaknya ya. Ada tampilannya, apanya semua, dan kita mungkin juga bikin durasinya per 45 menit. Dan kita tuh dari tadi saya ngomong ternyata tidak terdengar ya, di mute. Kenapa? Kurang. Itu mute lagi tuh. Kenapa Cik, emang lu ngomong apa? Gak tadi bilang kehendak Bapak lah, apalah semuanya ternyata di mute. Oh, santuy. Jadi kita mencoba untuk menjawab teman-teman dengan menghadirkan beberapa isu-isu yang orang-orang lagi baik omongin kok. Jadi kayak orang-orang, gimana nih? Lagi ada robot-robotan, ada COVID. Jadi kakak terlalu khawatir, bener gak sih gini gitu? Coba deh, yuk sebagai penutup kita tampilin yuk si siapa? Lil Miquela. Tapi kok setelah dicari tahu kok si Lil Miquela ini bukan AI. Ternyata. Iya, bukan AI. Gimana sih penjelasannya, lu yang lebih ngerti sih? Dia masih base-nya apa? Android. Dia cuma CGI doang kok. CGI doang. Sebenarnya. Jadi by program. Iya, by program, malah pemilik Instagramnya itu cowok. Iya. Dia ambil terinspirasi dari ini ya, dari pacarnya Ci ya? Dari pacarnya sendiri. Iya, yang jadi persoalan gue bukan siapa yang punya ini. Yang jadi persoalan gue adalah teman-teman bisa lihat something so real. Iya.
Ladies, please pay your attention. Oke, lihatlah. Sesuatu yang perfectly real. Ya. Nyanyi, punya album, punya IG. Ini belum versi perfectnya, lu bisa bayangin nggak? Gimana ketika versi AI-nya keluar? Iya, ini masih merespon. Editing gitu kan, Cek, sebenarnya ya? Iya, editing, makanya shadow-nya kadang nggak jelas, ya kan? Tapi Kalau dilihat-lihat bakal ada AI-nya sih, yakin gua. Ini tuh kayak semacam kayak bukan bakal, udah ada. Dan dia iya bukannya sih. satu-satunya doang, dia ada 3 dan juga di Indonesia juga udah ada. Di Indonesia ada satu. Ya, ini baru si Lil Miquela, ada lagi satu temennya. Ya, Kakak rasa, coba Ada. klik scroll ke atas. Ada Bermuda, terus ada satu lagi cowok, dan ada satu lagi orang Indonesia itu nggak tahu siapa namanya. Tasya. Gitu. Ada orang Indo. I think enough ya. Kita bisa cukup deh, nggak apa-apa. Thank you loh, abang operator yang luar biasa. Asik, Kakak operator. Membantu kita menolong untuk mengerti apa yang terjadi saat ini, yang nyata-nyata terjadi. Ya. Iya. Jadi nih kok Kakak, apa? Gimana coba? Gimana? Nggak apa-apa. Nggak, gue bilang kira-kira kita masih ada yang perlu kita bahas lagi, kulik lagi, atau enggak nih kok, karena kita siapinnya kalau nggak ada lagi kira-kira nih kok, kan kita udah bahas semua yang dalam. Tapi ini kalau nggak ada yang masih ngomongin, kira-kira kan kita udah bahas semua yang tadi kita bahas, kita udah kulik Firman ngomong apa, lalu kita bahas kenapa bisa terjadi, itu apa tujuan awalnya dan bagaimana ntar akan terjadi. Kira-kira kalau udah kayak gini nih kok, menurut lo kalau nggak ada yang perlu dibahas lagi, menurut lo ada nggak sih ibaratnya sedikit kesimpulan yang simple tapi langsung yang menusuk kepada teman-teman Scream supaya teman-teman Scream tuh langsung berpikir lagi nih kok? Oh jelas. Tadi gue udah bilang ya. Ini gue mau bilang sekali lagi. Dengar gue baik-baik. Kalau lu nggak taruh hidup lu dalam Tuhan, ketika masa itu tiba, pembantu itu jadi cita-cita yang paling mulia buat lu. Itu dulu satu. Oke. Kedua, kalau lu nggak mau perhatiin hidup lu dari sekarang, pendidikan lu, bagaimana lu hidup, bagaimana lu bergaul, bagaimana lu habiskan waktu lu untuk apa, then please rethink about this. Where would you be when it's come? Jadi apa, bos? Benar. Kalau lu cuma mau hidup seenak-enak lu, kalau lu cuma mau hidup seenak jidat lu, kalau lu mau cuma hidup nyenengin kehidupan lu hari ini, ngerasa bapak lu cukup, ngerasa mama lu cukup, merasa backingan lu cukup, merasa harta lu nggak akan habis. Listen to me. You don't have strong enough fortress for your life. Please concern about this. Ada lagi kok? Terutama YC sama Baba ya, yang pandu acara ini, kalian mengerti kebenaran ini lebih mungkin. Perhatikan hidupmu baik-baik. Yes, sir. Ya. Dan kebenaran itu, ya, masa depan itu, jaminan itu cuma ada dalam satu. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ingat ya, jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu perintahnya clear. Perintah kepada siapa? Perintah kepada dari Dia yang memerintahkan untuk materai itu dibukakan.
hari ini kalian mengerti kebenaran ini, maka percaya firman Tuhan janji dia bilang begini. Jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kamu. Amin. Kamu akan dimerdekakan dari hal-hal yang gak perlu dari hidupmu. Ya. Kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita suarakan hari ini, we scream out about the truth. Screamers. For you guys, for you, for all of you. Oke, jadi kalau kamu dengar, kamu nonton ini dan kamu merasa diberkati, bagi ini ke temanmu yang lain. Share, oke. Thank you. God bless you. Udah kok. Screamers. Asik. Screamers. Dari lu udah nih kok. Dari gue sebenarnya itu aja dulu udah. Ya tadi kayak yang Yosef ngomong, kalau kita mau ngomongin ini nggak ada habisnya. Iya bener, setuju gue. Ya sampai besok pagi, sampai besok malamnya lagi kita nggak akan selesai bicara ini. Tetapi ada banyak materi dan kakak yakin dan percaya kalau kalian mendengarkan ini sampai selesainya akan banyak pertanyaan yang muncul. Harusnya kok. Bener, itu justru gue bilang. Harusnya akan ada muncul komen-komen. Ya. Jadi silahkan teman-teman bisa post pertanyaanmu di kolom komen. Teman-teman bisa DM di IG kita. Teman-teman bisa kontak nomor kontaknya admin. Nomor kontaknya admin ada di bawah sini nih, ntar ada di bawah. Nanti kita akan cantumin. Ya, oke, nanti teman-teman dari media, teman-teman dari tim konten ini udah siapin semuanya. Silahkan hubungin ya. Atau teman-teman yang butuh mau nomor kakak langsung, mau tanya langsung dan sebagainya, boleh silahkan hubungi bapak-bapak yang keren-keren ini. Ya, perlu didoakan, perlu konseling, boleh juga. Ya, kalian mau nanya sesuatu, kalian mau confess sesuatu, kalian mau bicara, kalian mau mau konseling atau apa sesuatu, silahkan, we are open for them. Ya. Kita sangat terbuka dan kita sangat welcome. Dan apakah harus bergereja? No. Tujuan Scream dibentuk adalah untuk melayani generasi. Ya. Menyerukan buat pembebasan. Jomblo. Kan kalau yang masih pengen kontak lu, yang jomblo kontak gua. Iya. Aduh, gua kira udah mulai ngablu. Oke. Itu aja. Ya. Oke. Nah, dari lu Cek, kira-kira gimana Cek dari lu Cek? Apa yang lu dapat nih Cek dari 2 jam lebih yang kita bahas Cek? Intinya itu sebenarnya yang paling penting adalah jangan sia-siakan waktumu di saat-saat hari ini atau kamu akan menyesal di hari yang akan datang. Ya, ada amin. Bukan akan loh. Kalau udah begini keadaannya ya, kamu pasti menyesal di waktu yang akan kemudian datang. Pasti. Kalau kamu sia-siakan waktumu hari ini, kamu pasti menyesal. Benar. Yaudah Cek. Gue udah dulu. Gimana? Yosef Martua. Aduh, kalau menurut gue ya, kalau dari yang gue tangkap gini nih, dari masalah begini nih, gue setuju nih dari yang Kotoni bilang, kita harus taruh hidup kita sama Tuhan, benar. Terus Ici bilang kita harus jangan beli sia-siain waktu, benar. Tapi yang lebih penting lagi menurut gue adalah menurut gue ya, dari semua ini juga gue bilang juga kayak kita nggak bisa once krisis itu atau misalkan once masalah itu datang sekarang dan kita kena, lalu kita bawain ke Tuhan, bos. Salah Tuhan. Ya, salah Tuhan. Yang jahat yang malas kita, bos. Ya. Tuhan udah kasih banyak hal, nabi-nabinya, hamba-hambanya, pendeta-pendeta, orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu kita tolak kok. Iya, itu dia makanya tadi gue tuh cukup cukup nusuk di gue tuh karena dibilang yang jahat dan malas kita, bos. Itu tuh karunia itu udah dikasih dari awal, tapi yang jahat dan malas kita. Dan nggak ada hubungannya antara kita yang jahat dan malas, selalu hubungannya adalah Tuhan yang jahat. Bikin kita sengsara begini, gitu. Ya. Jadi kalau nggak mau sengsara, nggak mau merasa kayak hidupnya tidak Tuhan tolong, padahal itu karena kita yang jahat dan malas. Jadi stop malas, stop jahat, stop malas. Jadi work hard, play hard. Supaya karunia Tuhan tuh nggak sia-sia menurut gua, gitu. Ya.
Kira-kira begitu aja ya kita hari Cek, ini. Apa? Ada satu lagi yang kalau nanti mereka nonton, kalau teman-teman nonton lalu timbul pertanyaan begini, Kak, mana ada apa namanya Starship kayak gitu tuh di air, ya Starship ya, pesawat luar angkasa gitu mana ada? Nanti tunggu waktunya, ya kita kupas, kita bicara soal Asgardian. Itu tuh Asgardian. Kita bicara juga sama ini NASA Project pergi ke satu planet baru. Oh, ya bukan cuma pergi, udah dibangun. Iya udah dibangun, tinggal berapa tahun lagi berangkat gitu. Dan lagi ada satu orang cewek yang lagi uji coba tinggal di sana selama 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu dia. Mantep amat tuh cewek, kuat ya. Sendirian. Kayak gini-gini bertobat duluan deh. Ini mati lampu gue langsung kabur nih. Tiba-tiba si bapak dari kiri kan kekurang gitu kan. Aduh. Oke. Ada lagi guys? Udah. Gue udah. Oke, udah ya semua ya. Oke, Thank guys. you semua. Doa dulu, Pak. Oh, doa dulu. Ini. Aduh, sorry. Jadi kita sudahi pembicaraan hari ini, teman-teman. Dan boleh kalian terakhir, Kotoni, buat berdoa gitu ya. Boleh, yuk kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih anugerah-Mu kami boleh terima, kami boleh dengar satu kali lagi kebenaran. Hari ini kami mengerti bahwa akan datang waktunya, akan datang di mana masa-masa yang sukar, yang lebih sukar dari apa yang mungkin kami alami hari ini, Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya ketika masa-masa itu datang, Tuhan dapati kami siap. Ya. Kami percaya, kami beriman bahwa ada jaminan di dalam Tuhan. Tuhan yang menjamin bahwa anggur dan minyak itu tak akan dirusakkan. Ya. Kami berdoa biar hidup kami tetap terpaut kepadamu. Biar pengurapan itu Tuhan, minyak itu lambang pengurapan itu datang daripadamu sendiri itu tetap ada atas kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biar sukacita kami tetap ada di dalam Tuhan. Biar kiranya dengan demikian kami menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya. Hamba berdoa biar kiranya kebenaran ini mencerahkan setiap kami, dan dengan demikian kami menyerahkan hidup kami untuk dibawa datang ke dalam Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan waktu. Ampuni kami kalau selama ini kami salah berpikir, menyangka, dan kami hidup dengan salah dan tidak berguna. Tuhan, ampuni kami. Tetapi biarlah kebenaran ini menuntun kami kepada kemerdekaan, yang memerdekakan kami dari segala hal yang tidak berguna itu. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati acara ini terus Tuhan, kami rindu. Lewat acara ini kami boleh melayani generasi ini sampai generasi ini dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami akan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jujur ya guys, gua meskipun gua tahu apa yang akan dibahas gitu, tapi gua sebagai host atau ini gua sangat-sangat diberkati gitu dengan kebenaran firman Tuhan. Gua nggak bohong. Kali ini gua nggak bohong. Ini ya kita yang jadi host ya, gimana? Iya. Para jemaat school living kita ini kan. Kita merasa hal baru gitu. School living. Oke, jadi hari ini apa? Takut? Pada takut gak? Ya, enggak juga sih. Harusnya kalian takut. Kayak bukan gimana ya? Jadi mikirin ke depan gitu loh. Jadi mikir doang, mikir. Itu yang maksud saya takut tuh itu. Oke. Nah, oke teman-teman. Kira-kira itu aja buat hari ini. Semoga teman-teman merasa diberkati juga ya. Gue sih terberkati banget. Dan gue juga. Dukung terus ya. Iya, benar banget. Dukung terus. Tapi teman-teman bisa dukung dengan like, terus komen. Dengan share ke teman-teman kalian juga. Kalau kalian merasa diberkati, di-subscribe juga. Tujuan gini. Gue juga mau lurusin satu hal gini. Tujuan kita bukan cari follower. Betul. Tujuan kita bukan dapat uang dari YouTube, bukan. Betul. Seandainya pun misalnya memang kalian diberkati, lalu kalian share, lalu kita view-nya banyak dan kita dapat bayaran dari YouTube, percayalah setiap sen yang masuk itu kita akan pakai untuk pengembangan pelayanan ini.
Iya, betul. Bukan untuk masing-masing kita pribadi atau apa, bukan, tetapi kita akan pakai semuanya itu untuk pengembangan pelayanan ini agar lebih banyak lagi orang diberkati, lebih banyak lagi orang ditolong, lebih banyak lagi orang dibawa datang kepada kebenaran. That's all. Ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar merasa diberkati, teman-teman boleh share ke teman kalian, ke saudara kalian, orang tua kalian supaya mereka juga bisa diberkati dengan Tuhan. Orang tua benar banget, Bang. Start dari orang tua, start dari adik kakak, itu boleh banget. Boleh. Start dari keluarga. Nah, jangan lupa juga kita ada Instagram juga di Scream Community buat ada update kalau kita ada ibadah. Itu seru loh. Itu ada apa namanya? Ada gamesnya, ada challenge-nya. Oh iya. Terus ada ya apa namanya? Community service-nya gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh Scream Community, wah teman-teman mesti buka, follow ya. Itu seru banget. Ini gue barusan buka ya, ada podcast, challenge, Saturday service, games, dan seru sih, teman-teman bisa view. Iya. Dan satu lagi kita berdoa semoga kita cepat bertemu kembali kalau pandemi ini udah kelar. Betul, itu sangat setuju, Bos. Saya kangen banget dengan teman-teman ya semua. Saya kangen melayani di Bimbar gitu kan. Kayak di awal-awal kita main melayani teman-teman. Gue tuh seru main game-nya loh di Scream. Gitu kan. Ya, rame-rame loh. Game-nya seru banget. Iya, teman-teman. Jadi itu aja teman-teman buat podcast hari ini. Kalau teman-teman juga mungkin baru nonton yang video yang ini, sebelumnya belum nonton, teman-teman boleh lihat juga dari video kita yang awal. Iya. Sampai hari ini karena kita bikin berkelanjutan. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu juga kita akan ada podcast lagi setiap hari Sabtu jam 6 sore teman-teman. Yap. Jam 6 sore akan tayang premiere atau live juga bisa jadi di YouTube kita yang Scream Community gitu. Yes. Sekali lagi, buat yang pengen nanya-nanya, dan Instagramnya ada di bawah sini nih ya, di bawah sini. Oke, boleh kontak, boleh DM, boleh komen. Boleh banget. Oke, itu aja teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you. Hari ini, thank you. Sampai jumpa next podcast. Bless you. Ya, next podcast. See you. God bless you.